Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita belajar kembali tentang jual beli. Jual beli. Jual beli atau al-bai'u artinya mengganti, menjual, jual beli atau tukar menukar sesuatu. Jual beli menurut istilah menukarkan sesuatu barang dengan barang lain atas dasar sukarela dengan menggunakan alat pembelian yang sah atau uang atau dengan harta benda yang lain, dan keduanya menerima untuk dibelanjakan dengan ijab dan qabul menurut cara yang diatur oleh syara. Dalil jual beli. Dalil jual beli terdapat dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 275 yang bunyinya wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalil yang kedua yaitu surat An-Nisa surat keempat ayat 29 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Kita lanjutkan berikutnya rukun dan syarat jual beli. Kita bahas yang pertama yaitu rukun jual beli. Rukun jual beli itu terdapat 3 hal. Yang pertama adalah penjual dan pembeli. Syarat penjual dan pembeli yaitu berakal sehat, atas kehendak sendiri, itu tidak ada paksaan. Kemudian tidak pemboros, telah balik. Rukun jual beli yang kedua yaitu barang yang dijual belikan itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah suci dari najis. Maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan itu harus suci dan tidak ada najis sedikit pun. Kemudian yang kedua ada manfaatnya. Jadi barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh, kalau memperjualbelikan buku, maka manfaat buku itu bisa untuk pengetahuan atau dibaca. Kemudian barang dapat diserah terimakan, yaitu barang itu jelas adanya dan bisa diserah terimakan kepada pembeli. Kemudian barang yang dijual belikan itu adalah milik penjual, jadi milik penjual sendiri yang diperjualbelikan. Yang selanjutnya adalah barang itu diketahui oleh kedua pihak, pembeli dan penjual, dalam hal zatnya, bentuknya, ukuran, dan sifat-sifatnya. Jadi untuk barang diketahui itu adalah semuanya sudah jelas, bentuknya apa, ukurannya berapa, dan sifat-sifatnya seperti apa. Rukun jual beli yang berikutnya adalah akad jual beli atau kesepakatan, disebut ijab qabul. Ijab yaitu pernyataan si penjual. Seperti contoh adalah kalimat-kalimat yang diucapkan adalah saya jual barang ini dengan harga sekian. Itu disebut atau pernyataan si penjual dengan kalimat yang seperti itu. Kemudian qabul yaitu pernyataan penerima si pembeli tentang pembelian suatu barang. Seperti contohnya adalah saya beli barang ini dengan harga sekian.
Syarat sah jual beli. Kalau tadi sudah kita bahas tentang rukunnya, sekarang syarat sah jual beli, yaitu syaratnya itu ada dua, tentang penjual dan pembeli. Jadi kedua-keduanya harus mempunyai syarat-syarat yang sama. Yang pertama adalah baligh, kedua berakal sehat, kemudian ketiga tidak pemboros, kemudian berikutnya suka sama suka atau saling rela. Setelah syarat penjual dan pembeli sudah tercapai, maka yang harus diperhatikan lagi adalah syarat sah barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, barang itu suci. Seperti pembahasan rukun tadi, barang itu suci dari najis maupun yang lainnya. Kemudian, barang bermanfaat itu dapat dimanfaatkan bagi si pembeli. Kemudian, barang milik sendiri atau diberi kuasa orang lain. Jadi yang dimaksud ketiga ini adalah barang milik sendiri atau dikuasakan kepada orang lain untuk diperjualbelikan. Kemudian yang keempat, barang jelas dan dapat dikuasai oleh penjual maupun pembeli. Kemudian yang selanjutnya adalah barang dapat diketahui kedua belah pihak. Jadi barang itu nyata, ada, bisa dilihat dan bisa diketahui barangnya. Kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu tentang jual beli yang diharamkan. Jadi di dalam jual beli itu ada hal-hal yang tidak diperbolehkan. Yang pertama adalah jual beli dengan sistem ijon. Apa ijon itu? Ijon itu bisa dicontohkan adalah menjual beli buah atau tanaman yang belum nyata hasilnya. Bisa dicontohkan adalah membeli buah mangga yang masih kecil, yang belum layak dimakan tetapi sudah diperjualbelikan. Maka itu tidak diperbolehkan. Seperti hadis yang dijelaskan oleh Umar, dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang jual beli buah-buahan sehingga nyata baiknya buah itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi dalam hadis ini sangat jelas, sistem ijon itu tidak diperbolehkan menjual buah-buahan yang belum diketahui manfaatnya atau belum bisa dipergunakan buah itu. Kemudian syarat yang berikutnya adalah jual beli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasaran, walaupun ia sendiri tidak memerlukan barang itu. Ini juga tidak diperbolehkan. Selanjutnya adalah membeli barang untuk ditimbun dengan tujuan nantinya dapat dijual dengan harga yang lebih mahal dikala masyarakat sangat membutuhkan. Kemudian yang berikutnya adalah membeli barang yang masih dalam masa khiyar dalam jangka waktu tertentu dengan seseorang. Yang dimaksud di sini adalah khiyar itu adalah masa tunggu. Seseorang yang membeli itu masih memikirkan mau membeli atau tidak, sudah kesepakatan awal dari pembeli ke penjual. Jadi kalau dalam hal ini untuk dibeli orang lain itu tidak diperbolehkan. Karena yang pertama membeli tadi masih meminta jangka waktu tertentu untuk membeli jadi atau tidaknya. Kalau jadi maka itu menjadi hak pembeli yang pertama, tetapi kalau tidak jadi itu bisa diperjualbelikan kepada orang lain. Selanjutnya yang dilarang adalah membeli barang dari seorang yang belum mengetahui harga pasaran, seperti tengkulak kepada penduduk desa, atau menghadang sebelum sampai ke pasar. Ini juga dalam hukum Islam itu tidak diperbolehkan. Kemudian menjual barang yang akan dipergunakan untuk maksiat. Jadi barang itu dijual, kemudian hasilnya akan dipergunakan untuk maksiat. Itu juga tidak diperbolehkan.
Yang selanjutnya adalah jual beli anak binatang ternak yang masih dalam kandungan. Jadi di sini itu hampir sama seperti jual beli ijon. Kalau ijon tadi adalah buah-buahan, kalau di sini adalah binatang. Jadi binatang jelas dalam hewan itu ada dalam kandungan binatang itu sudah diperjualbelikan, itu tidak diperbolehkan. Kemudian jual beli sperma atau air mani binatang jantan, ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian jual beli benda najis, miras, babi, bangkai, dan lain-lain, itu sudah sangat jelas. Kemudian jual beli dengan cara curang atau menipu, ini biasanya terjadi pada pedagang-pedagang dengan cara menipu, bisa harga, bisa timbangan, dan lain-lainnya. Dasar hukumnya adalah dari atau terdapat dalam surat Al-Mutaffifin surat ke-83 ayat 1 sampai 3. Setelah mengetahui rangkaian syarat, rukun, dan pengertian, maka yang terakhir adalah kita bahas hikmah jual beli. Yang pertama adalah sebagai sarana yang mudah untuk berhubungan atau bergaul dengan masyarakat luas. Kemudian sebagai usaha untuk mencari rezeki. Yang ketiga adalah menghindarkan diri dari perbuatan riba. Kemudian yang keempat adalah melatih kejujuran, dan yang terakhir adalah melatih disiplin dan hati-hati. Demikian pembelajaran pada kesempatan hari ini. Semoga bisa membantu mengetahui tentang syarat jual beli atau jual beli dari beberapa hal yang sudah sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.